Kita bermohon pada Allah semoga di hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap jadi penghuni surga? Tidak cukup dengan amin ya. Masuk surga tidak cukup dengan amin, tapi harus disiapkan dengan amal saleh. Karena itu di episode kali ini kita akan belajar tentang satu amalan penghuni surga yang biasa dikerjakan khususnya di waktu-waktu Ramadan. Apakah amalan itu? Kita akan bahas di episode kali ini dan tidak banyak orang mengetahui amalan yang dimaksudkan. Ya, kita akan ambil Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah ke-51 ayat 18 paling kanan pertengahan. Ini nanti korelasinya dimulai dari ayat ke-15-nya ya sampai bertemu di ayat 18. Kemudian jaminan Allahnya lagi ada di Quran sebelumnya surah ketiga ayat ke-17. Nanti korelasi ayat ini terkait juga dengan ayat 15-nya. Ini sangat menarik sampai ke-16 sampai dengan 17-nya. Ini amalannya dan jaminannya surga yang dijanjikan. Baik, mari kita lihat. Masih ingat di pertemuan yang lalu saya menerangkan tentang satu waktu menjelang kepada fajar. Disebut apa waktunya? Sahar. Ya. Waktunya disebut dengan sahar. Amalannya disebut dengan sahur. Jamak dari kata sahar adalah kata ashar. Waktu singkat menjelang fajar. Anda kerjakan amalan disebut dengan sahur. Saat Ramadan banyak diartikan sahur itu sekedar makan. Makan, tunggu fajar, tunaikan sholat, kadang-kadang selesai langsung istirahat. Padahal ada rumus dalam Al-Quran yang kalau rumusan ini dikerjakan kata Allah, maka itu penanda bahwa dia adalah, calon ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Siapa mereka itu? Perhatikan Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang penghuni surga itu yang aktivitasnya saat di dunia di waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Siapa mereka ini? Kembalikan ke ayat 15-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa yang akan masuk surga, surganya spesial. Jadi orang yang biasa istighfar di waktu sahar itu surganya spesial. Kata Allah, mereka akan tinggal di taman-taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keunggulan yang kedua, mereka akan langsung mendapatkan kenikmatan surga dari Allah tanpa perantara. Jadi bisa menatap Allah tanpa hijab. Ya, nanti di hari kiamat saat kembali kepada Allah. Nanti ayatnya di Quran surah 75 ayat ke-22 sampai dengan 23. Ya, wujuhun yauma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira sekali. Bukan karena masuk surganya. Ya, bukan karena surganya. Ila rabbiha nadhirah, karena bisa menatap Allah langsung tanpa hijab seketika. Siapa di antara mereka itu? Inilah yang saat di dunia punya kebiasaan istighfar di waktu sahar. Nah, jadi saya ingin simpulkan bahwa dalam bahasan ini, yang pertama, teman-teman, kalau sudah masuk waktu sahur, jangan cuma makan. Makan, selesai. 10 menit, 20 menit, begitu selesai. Duduklah Anda di ruang tengah. Datang bersama keluarga. Lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah. Jika Anda bisa kerjakan itu, maka hadisnya hadis qudsi. Diriwayatkan oleh 30 orang sahabat senior, jalur pertamanya. Ya, Nabi mengatakan, Allah berfirman, kalau sudah datang akhir-akhir malam itu menjelang fajar, maka Allah kemudian turun ke langit dunia dan menyampaikan kepada hamba-hambanya. Perhatikan kalimatnya. Ya ibadi, siapa yang di antara hambaku? Hambaku. Siapa yang minta, aku kabulkan. Siapa yang berdoa, aku jawab. Wa man istaghfara liya, dan siapa yang istighfar kepadaku, ghafartu lahu, maka aku ampuni semua dosa-dosanya. Kata para ulama, jika seorang sudah diampuni dosanya, maka semua yang dimintakan akan langsung dikabulkan oleh Allah tanpa harus minta lagi. Maka para ulama mengatakan pilih yang ketiga untuk istighfar, maka semua akan Allah cukupkan dalam kehidupan kita. Karena itulah orang istighfar disebut lagi di Quran surah ketiga ayat ke-17. Orang-orang penghuni surga dengan 4 golongan lain. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Kata Allah, ada 5 golongan yang dapat anugerah di surga dengan dapat keriduan Allah yang paling besar. Orang-orang sabar, orang-orang yang khusyuk dalam salat, orang-orang yang rajin bersedekah, dan orang-orang diantaranya yang senang berinfak, serta orang-orang yang beristighfar di waktu fajar. Maka kalau tak mampu Anda sabar, rajinlah sedekah. Tak mampu bersedekah, maka rajinlah Anda khusyuk dalam salat. Tak mampu khusyuk dalam salat sepenuhnya, maka istighfarlah. Mudah-mudahan dengan itu Anda mendapatkan surga yang dijanjikan insya Allah.